dengan tujuan membuat fitnah, ya, mengadu domba. Ya istilah kita kalau namimah itu ngadu domba, biar dia sama dia itu berantem. Ya, dia ngomong sama kita begini, kita aduin. Ya si A ngomong tentang si B, oh kita sampai ke si B, itu si A, pastinya begitu. Wah, tujuannya apa? Biar si A sama si B jadi berantem. Nah kita orang yang melakukan hal itu namanya namimah. Ya, orang yang mengadu domba. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, batal, hilang pahala puasa. Dilakukan di luar Ramadan, ya haram hukum. Ya, maka itu sesuatu yang dilarang, maksiat daripada lisan manusia. Ya, masuk itu maksiat daripada lisan seseorang. Riba, namimah itu maksiat mulut. Ya, maka kita harus hati-hati di dalam Ramadan itu kita jangan sampai mengadu domba orang. Yang ketiga al-kadhib, yaitu berdusta. Dan al-kadhib ini yaitu memberitakan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau dibilang sekarang ini berita hoax, ya berita hoax, ya atau hoax yang orang bilang seperti tidak benar. Ya, ini sesuatu berita yang ya tidak terjadi. Main share berita, main share gambar atau peristiwa yang akan disampaikan baru, kan banyak dari zaman sekarang seperti itu. Ya, walaupun dia nggak ngomong, tapi hanya melalui medsosnya, hanya melalui handphonenya, dia sebar di WA. Jadi sebar di WA berita kejadian, ya berita kejadian barangkali, ya sesuatu yang memang wah bisa bikin orang jadi panas. Dia sebar di grup, padahal itu berita kapan tahu. Itu termasuk daripada al-kadhib. Ya, jadi maka kita tidak boleh juga main sebar-sebar atau sar-sar daripada berita. Ya, maka kita harus tahan dulu, lihat yang benar apa. Ya, kalau memang layak untuk disebarkan agar mereka orang-orang yang awam tahu, boleh. Tapi kalau sekiranya wah ini berita tidak layak untuk disebarkan, maka tidak usah disebarkan. Dan karena kalau kita lakukan sesuatu hal yang itu ada unsur berdustanya, unsur hoaxnya, maka itu kita termasuk al-kadhib. Jika kita lakukan di dalam bulan Ramadan, maka pahala puasa kita hilang. Kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan, ya dosa besar. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, an-nadharu bisyahwati, yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa, yaitu memandang dengan syahwat. Dia memandang dengan syahwat. Jadi kita memanjakan mata kita dengan apa yang kita lihat. Ini bukan hanya sekedar memandang lawan jenis, dan bukan hanya sekedar laki memandang perempuan memandang laki, bukan. Tapi an-nadharu bisyahwat ini memandang dengan syahwat, bisa juga dengan pakaian, makanan, pokoknya yang sifatnya duniawi. Itu dia memandang. Contoh kayak orang sore-sore, ya sore-sore jalan-jalan keluar dari rumah, ngapain? Ngabuburit. Ya ngabuburit, dia kurang lalu-lalu, dia pedagang-pedagang dan lagi ya makan jajanan-jajanannya. Itu namanya dia nadharu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Nah itu dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi maka jangan kita lakukan sudah. Kalau memang kita mau beli bukaan, sudah satu tempat yang kita tuju. Wah, pengen beli bukaan, dia sudah cari apa mau yang kita, jangan cari nafsu. Nah kalau cari nafsu itu namanya nadharu bisyahwat. Nah kecuali nggak ada makanan yang bisa dibuat kita. Saya mau beli korak, saya mau beli bihun, saya mau beli nasi ini, saya mau beli nasi itu. Nah, jalan kan semua tempat itu masih boleh. Tapi kalau dia keliling, masuk bang sini, keluar bang sini, lewat pasar sini, lewat, wah itu namanya nadharu bisyahwat. Itu dia pulang ke rumah, padahal dia lagi makin pahala. Jadi mandang nadharu bisyahwat ini bukan hanya kepada perempuan. Kalau kita namanya perempuan doang. Ya pada akhirnya juga syahwat. Coba kalau kita lakukan hal itu. Karena kita kalau mau buka puasa, kita keluar perginya itu yang nggak nafsu kita beli. Apa kita beli? Ini beli, itu beli. Kita pas buka puasa ada hilang nafsu. Itu sudah nafsu.
beli es buah, beli es cincau, beli apa macam-macam. Dia taruh semua. Buka puasa kena air putih segelas, kena korma hilang nafsu. Itu namanya kan? Berarti tadi sore waktu kita belanja ini semua apa namanya? Syahwat. Syahwat itu kayak begitu. Ya maka hati-hati. Ya Nabi sudah peringatkan kepada kita, maka ini ilmu kita tahu. Oh berarti dia yang namanya juga kalau sudah puasa, ya kita jadi makanya lebih enak. Jadi kalau istilah orang apa? Jadi cicak langgar. Jadi cicak langgar atau pokek masjid. Kenapa? Berarti dia di masjid aja lagi. Puasa itu di masjid, di musola, dari rumah masjid, rumah musola, rumah masjid, musola. Itu aja sih. Itu yang enak. Ya, jadi nyantri gitu. Ya, jadi kalau memang sudah ada kerja pulang kerja sudah rumah masjid, enak gitu. Jangan kita perburukan daripada nafsu. Pakai ini enak kali. Karena kita bayangkan apalagi orang yang scroll handphone, dia scroll Instagramnya atau TikToknya, semua keluar nanti. Nah itu namanya nazar syahwat. Nah ketika Ramadan dilakukan hal itu bisa menghilangkan, menggugurkan daripada pahala puasa. Jadi maka hati-hati dan jadi memandang dengan syahwat itu berbagai macam cara. Nah yang terakhir, yang kelima yang menjadikan orang hilang daripada pahala puasanya yaitu al-yaminul kadhibah. Al-yaminul kadhibah adalah sumpah palsu. Dia sumpah palsu, artinya dia bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kesaksiannya, baik itu di pengadilan maupun di dalam kesaksian apapun, dia bersumpah padahal dia berbohong. Al-yaminul kadhibah yaitu memberikan kesaksian dengan sumpah yang memang itu tidak terjadi. Itu dia sumpah. Jadi sumpah palsu. Sumpah apa? Sumpah palsu. Seperti orang bersaksi sebelum jadi saksi itu sumpah dulu di pengadilan. Jadi sumpah agar nanti ketika dia menyampaikan apa yang menjadi kesaksiannya, dia harus tahu. Dan dia memang bisa berdusta kepada manusia, tapi tidak dengan Allah. Ya makanya disumpah siap ya menyaksikan apa yang memang ditanya ya oleh majelis hakim. Ya agar apa? Agar nanti hal-hal yang dia ceritakan dalam kesaksian itu bisa menambah atau bisa menyelesaikan daripada ketetapan hukum. Ya, yang harus dilaksanakan dan hakim kepada terdakwa. Nah, ini maka yang kelima ini al-yaminul kadhibah, sumpah palsu jika dilakukan di dalam bulan Ramadan maka pahala puasa orang itu hilang. Dan kalau al-yaminul kadhibah ini dilakukan di luar bulan Ramadan, yaitu daripada laknat Allah yang akan didapatkan. Dan kenapa? Dosa besar. Dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala tapi dia berdusta. Dan itu gak ubahnya dengan keberanian iblis. Tahu keberanian iblis? Ya, iblis itu meyakinkan bahwa Adam dan Siti Hawa dengan membawa sumpah. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwasanya kenapa kok Nabi Adam sama Siti Hawa ini bisa terpengaruh dengan bujukan iblis agar memakan daripada buah kurma. Di situ Allah katakan wa sama dia iblis itu bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan kepada Hawa. Dan Nabi Allah Adam, Siti Hawa enggak kiranya iblis senekat itu. Dia sudah menjadi makhluk terkutuk. Dia sudah menjadi makhluk yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam sama Siti Hawa enggak yakin ini iblis berani juga bawa nama Allah padahal dia bohong. Ya makanya ketika yang membuat Nabi Adam merasa timbul yakin karena iblisnya bersumpah bahwa sama. Nah maka begitu pun manusia ketika dia melakukan yang namanya sumpah, dia untuk bersaksi daripada suatu peristiwa
peristiwa, maka dia harus tahu ya dengan peristiwa yang sebenarnya. Dia menjadi saksi dengan yang sebenarnya yang dia ketahui. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau tahu, dia tidak tahu. Kan begitu. Dan kalau tahu yang seperti apa, dijelaskan dengan yang dia tahu. Kan begitu. Nah, jadi maka ini daripada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala. Puasanya sah. Jadi orang puasa tetap jalan gibah. Orang puasa tetap dia suka ngadu domba. Ya, orang puasa dia suka tetap yang namanya berbohong. Dia berbohong. Dan dia puasa dia lampiaskan pandangan syahwatnya. Jangan dia jalan-jalan di baju, masuk ke mall, masuk ke pasar, lihat-lihat baju pakaian. Kan gitu. Itu namanya nazar syahwat juga. Nazar syahwat. Jadi makanya yang bagus itu kalau orang pengen memenuhi kebutuhan hari raya, dia bagi mereka yang memang mampu begitu. Kadang-kadang kita memang betul daripada kemampuan orang itu nggak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di hari raya kecuali sudah menikmati hari raya. Ya karena dia dapat THR, ya dapat tunjangan hari raya, atau dia dapat banyak orang kasih hadiah, atau orang banyak kasih zakat. Ya sehingga dia bisa pulih daripada hari raya. Nah yang bagus itu kalau memang dia sudah mampu, yaitu di bulan Syawal. Di bulan Syawal sudah cukup mau beli pakaian baru, mau beli apa baru, dia sudah di bulan Syawal. Jadi Ramadannya nggak usah belanja lagi. Dan disitulah cara dia juga selamat tuh daripada permainan pasar. Kan pasar tahu sendiri yang namanya harga-harga itu. Kalau sudah mau lebaran harga naik. Ya walaupun ibunya diskon, kan gitu kan? Ya diskon 20%, diskon 30%, masih belum naik. Nah orang-orang yang wah pengen belanja ini, itu coba kalau di bulan lain selain Ramadan, harga normal, harga biasa jangan lihat. Nah maka ini 5 perkara yang harus kita ketahui. Kalau bisa kita jalankan di dalam bulan Ramadan, ya maka Ramadan kita, puasa kita akan mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Dan kalau kita mendapatkan kesempurnaan pahalanya, maka puasa itu akan membawa hikmah setelah Ramadan. Itulah yang dikatakan bahwasanya setelah Ramadan dia bukan hanya sekedar dia menggunakan pakaian baru, bukan hanya sekedar berpakaian baru, berumah baru, dia penampilan baru, tapi di setelah Ramadan itu dia taatul tazid, taatnya bertambah kepada Allah. Dan taatnya bertambah dan maksiatnya berkurang. Saya mengerti. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini saya berikan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, saya ingatkan malam Sabtu yang akan besok, malam Sabtu tanggal 7 hari Jumat sore dan maghrib pada maghrib baca sholat maghrib, kemudian baca maghrib di masjid Jami'ah Nawawi. Dari banyak waktu dan sehat diharapkan kehadirannya. Kemudian untuk jalan bantuannya ya kumpulin aja sama Riki atau sama Roni atau juga terserah siapa. Yang penting kehadirannya. Dan yang malam Sabtu nanti acaranya nggak lama ya, baca maulid seminggu dulu sampai selesai, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian berjamaah ya Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bi'ilmina wa barakatana wa barakatina nabiyyina Muhammadin rasulillah wa barakatuh wa bi'ilmina wa bi'ilmina al-tadina wa bi'ilmina wa bi'ilmina ala daima wa akhirati awlana min khair wa nafa'u syar Rabbana aslina wa syukur wa akhirati rabbana nabiyyin wa minna nabiyyin wa la ta'tina rasulun wa bi'isa ta'ala sadat wa sallallahu من بالحق دعانا والوفاء بكتاب فيه من الشفاء وعلى الحال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا في هداك واجعلنا من الحساب وفي رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك